Perkenalkan, nama saya Engki Morsi Jesua dengan NIM 2003020200. Kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Kupang. Di sini saya akan membahas tentang isi review buku ke-13, mata kuliah pengantar sosiologi. Isi dari buku review buku 13 adalah kumulatif dan progresif. Abstrak asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli. Meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat sedikit orang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru. Meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi keliruan kata terbaru ditambah dengan efek kesegaraan dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya, menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan. Saat ini, kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin, kita mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagian konsekuensi diri studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia kita sendiri di sekitar kita juga berkembang. Tetapi bukanlah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu besar. Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa kita daripada yang ingin kita pikirkan, dan pada kenyataan kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa kita ada bukti di mana kita berakhir. Tingkat pemahaman kehidupan sosiologi dan fenomena sosial apakah lebih maju dari generasi sebelumnya? Tetapi jika itu masalahnya dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai, mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi atau setidaknya bertindak seolah-olah kita berasumsi bahwa ini sedang terjadi? Mungkinkah ada korban ilusi? Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal itu mungkin terjadi, dan ini berkaitan dengan hal baru. Jika kita bertanya pada diri sendiri mengapa beberapa artikel dan buku dikutip secara luas sementara yang lainnya tidak, atau memang mengapa beberapa akademisi diterbitkan dan yang lainnya tidak, atau memang mengapa beberapa sosiolog diberi penghargaan sementara yang lain tidak, kami cenderung menemukan bahwa jawaban biasanya dibangkai dalam bahasa umumnya yang menekankan kebaruan atau orisinalitas. Biasanya memang ini adalah jawaban yang umumnya ditemukan oleh pembenaran untuk penghargaan ini, karena juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali kata-kata ini muncul
dan di satu sisi tampaknya nalar cukup mampu. Lagi pula tidak ada yang akan dipuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi, penjelasan atau catatan lama yang sama. Namun ini semua sama mengkhawatirkan dan untuk alasan yang baik. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas mendasari penilaian semacam ini. Seperti yang diamati oleh Karen Kerulo 2016, artikel yang telah dilihat seiring berjalan waktu memiliki karakteristik penting ini bisa dikatakan klasik, sering tidak terlihat dalam saya itu. Satu, pertama kali disajikan untuk publikasi atau setidaknya tidak oleh mayoritas wasit. Apa yang disarankan ini adalah bahwa banyak artikel yang benar-benar inovatif mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Demikian pula ini adalah penilaian yang mungkin akan dibatalkan di masa depan kita ketika informasi dan data baru muncul. Ini tentu membawa saya pada alasan kedua untuk kegelisahan. Ini adalah sejauh mana pengamatan, argumen, metodologi atau perspektif teoritis dinilai baru atau inovatif sangat tergantung pada sejauh mana mereka yang membuat penilaian ini mengenal sejarah disiplin ilmu sebelumnya. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide sebagai sesuatu baru dan inovatif ketika ini bukan masalahnya. Apa yang mengkhawatirkan dalam hal ini adalah sejauh mana kurikulum dari sebagian besar gelar sarjana dan pransarjana menghilangkan diskusi rinci tentang sejarah disiplin. Biasa dipastikan akan ada beberapa diskusi tentang tahap-tahap awalnya dengan fokus khusus pada mereka dianggap sebagai para pendiri, sementara perkembangan terkini mungkin juga akan muncul dalam kurikulum. Namun, mungkin ada kesengajaan besar diantaranya puluhan tahun aktivitas sosiologis yang tetap terarah bagi generasi sosiolog kontemporer. Faktanya, kemungkinan adalah seiring berjalannya waktu, setiap generasi sosiolog akan mengetahui lebih sedikit tentang sejarah disiplin ilmu daripada pendahuluannya, karena sejumlah yang harus dipelajari bertambah sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih sama. Selain itu, kekhawatiran saat ini akan cenderung menentukan periode mana di masa lalu jika ada yang dianggap relevan dengan pemahaman tentang masa kini. Apakah ketidakpedulian terhadap sejarah disiplin ini benar-benar tidak disengaja, produk sampingan yang tidak menguntungkan dari kurikulum yang padat? Atau mungkinkah ini cara yang nyaman untuk menghadapi sejarah kotak-kotak disiplin dengan awal yang salah, perubahan arah dan belakang perspektif teoritis masa depan? Ini tentu saja memberikan kesempatan bagi calon sosiolog muda jika mereka ingin memanfaatkannya. Yang perlu mereka lakukan jika mereka ingin membuat reputasi untuk diri mereka sendiri adalah menjelajahi jurnal 15 atau 20 tahun yang lalu dengan tujuan untuk mengambil apa yang tampak seperti pendekatan, argumen atau konsep yang menarik dan kemudian mendaur ulangnya untuk pengguna kontemporer. Tetapi kemudian sifat pokok dan disiplin tersebut berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung. Belum bagi perubahan teknologi tentu saja menghasilkan sosiolog disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tak berujung untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang secara luas dinilai sebagai wawasan baru diperoleh melalui proses sederhana mempelajari fenomena baru, atau ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini di internet
media sosial, dan teknologi digital. Terima kasih, ini saja dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.